Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan belajar mengajar kita dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini bersama Bapak Arli Jahrudin kita akan bersama-sama belajar di kelas 7. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada bab yang ke-6 halaman 74, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang anak-anak sekalian yang berbahagia, kompetensi dasar yang akan kita laksanakan adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian yang kedua, menghayati perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 33, dan Quran surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat 11, dan hadis terkait. Kemudian yang ketiga, memahami makna Quran surah Ar-Rahman, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, membaca Quran surah Ar-Rahman ayat 33, Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Kemudian yang keempat, menunjukkan hafalan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian yang keenam, menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Baiklah anak-anak, kemudian kita melanjutkan kepada tujuan pembelajaran. Nah, kita berharap anak-anak mampu menyebutkan arti Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bacaan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan lancar. Kemudian yang kelima, menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis yang terkait. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada saat ini semakin canggih, semakin membuat kita mudah, semakin membuat kita mampu mengerjakan sesuatu yang di luar hayalan kita masing-masing. Nah, dulu kita melihat bagaimana, merasakan bagaimana kalau kita ingin mengetahui kabar seseorang, kita harus mengirim surat, harus menunggu yang lama.
Namun pada saat ini dengan teknologi yang canggih, kita sudah bisa mengetahui kabar yang ada di belahan bumi manapun. Nah, tapi semuanya kita harus sandarkan. Tapi semuanya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu pengetahuan yang ada dengan kita itu akan membuat kita, mengakibatkan kepada kita untuk celaka. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sekarang kita mencoba bersama-sama membaca surah Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ar. An tanfuzu min aqtaris samawati wal ar. Pampuzu la tanpuzu illa bisultan. Pampuzu la tanpuzuna illa bisultan. Nah, itu Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Kita lanjutkan kepada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilan syujuban syuju. Wa idza qilan syujuban syuju. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, itu Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kemudian anak-anak kita mencoba mengartikan per kata Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Pertama, ya ma'syara. Ya ma'syara artinya wahai golongan. Nah, al-jinni wal insi artinya jin dan jan manusia. Kemudian ini istata'tum, jika kalian sanggup, jika kalian mampu. Antan puzu, untuk menembus. Nah, antan puzu, untuk menembus. Kemudian min aktari, dari sebahagian penjuru. Min aktari, dari sebagian penjuru. As-samawati wal ar, langit dan bumi. Pampuzu, maka tembuslah. La tanpuzuna, kalian tidak akan mampu menembusnya. La tanpuzuna, kalian tidak akan mampu menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah, kecuali dengan ilmunya Allah. Nah, jadi anak-anak, kita harus mengerti arti-arti perkata di dalam Quran. Nah, di antaranya apa yang akan kita pelajari. Nah, berikutnya arti perkata Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina. Nah, ini sering kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina artinya adalah wahai orang-orang yang amanu, mereka yang beriman. Jadi di dalam Al-Quran sering kita dapatkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Nah, itu sering kita dapatkan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang-orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas artinya wahai manusia. Nah,
Kemudian idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tapassahu, berlapang-lapanglah kalian. Nah, berlapang-lapang di sini maksudnya di dalam bermajlis, dalam duduk. Nah, kemudian fil majalis, di dalam majlis, di dalam suatu ruangan, di dalam suatu pertemuan. Fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Unsuju, berdirilah kalian. Kemudian pansuju, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat minkum, daripada kamu. Nah, minkum sini sering juga kita dapatkan di dalam Al-Quran, di antara kalian. Utul ilma, orang-orang yang berilmu. Kemudian darajatin, beberapa derajat, beberapa tingkat. Bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan. Khabir, Allah maha teliti, Allah maha melihat dan teliti kepada kita. Anak-anak sekalian yang berbahagia, di antara dua ayat dalam Al-Quran, pertama Quran surah Al-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi, kita akan mencoba menelaah perilaku apa saja yang harus kita tanamkan di dalam kandungan Quran surah Ar-Rahman dan Quran surah Al-Mujadalah. Yang pertama, perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan menurut Quran surah Ar-Rahman ayat 33 adalah senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kepada ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, selalu ingin mencari tahu, selalu ingin mencari ilmu tentang alam semesta, baik itu di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya, dengan terus mencoba mencari kebenarannya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk kita. Oleh karena itu manusia harus merasa haus, harus merasa ingin selalu mencari ilmu, menggali ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, rendah hati atas segala kesuksesan yang diraih dan tidak merasa rendah diri terhadap kegagalan yang dialami. Nah, itu perilaku orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan menurut Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian bagaimana perilaku orang yang berilmu pengetahuan terhadap atau menurut Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi kita ingin merasa tahu, ini kenapa seperti ini, kegiatan ini kenapa dilakukan. Nah, itu kita akan merasa ingin selalu tahu dan akan mendapatkan pengetahuan itu. Kemudian yang kedua, bersifat sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Ini yang harus selalu kita laksanakan, karena bagaimanapun kita semua adalah orang-orang yang pernah merasakan jasa seorang guru. Kemudian yang ketiga, senang mendatangi guru, meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Jadi ada kita yang kurang mengerti, nah kita bisa datang. Kita ada yang kurang paham, nah kita bisa bertanya kepada guru. Apalagi saat ini teknologi sangat canggih. Apa yang kita ingin ketahui sekarang akan dapat kita ketahui sekarang juga. Kemudian yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Jadi ilmu yang kita miliki setinggi apapun, kita harus yakin, kita harus percaya, semua itu datangnya dari Allah. Nah, itu tadi Quran, tentang Al-Quran mengenai ilmu pengetahuan. Al-Quran tentang apa-apa yang harus kita lakukan mengenai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita membicarakan tentang hadis. Apa saja hadis yang membuat kita berusaha untuk menuntut ilmu? Nah, dasar mana yang harus kita telaah lagi
untuk membuat kita berusaha selalu menuntut ilmu. Yang pertama adalah hadis tentang wajibnya menuntut ilmu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah, itu yang membuat kita, berarti selama kita belajar, kita akan senantiasa mendapatkan pahala karena mengerjakan sesuatu yang wajib. Kemudian kita lagi cari hadis bagaimana menuntut ilmu itu sangat ditekankan di dalam agama Islam. Nah, ini pentingnya hadis, pentingnya menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Artinya adalah barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi di dunia ini apa yang kita kada tahu, apa yang kita kurang tahu, kita harus mencarinya dengan ilmu. Bagaimana ilmu cara membuat pesawat, bagaimana ilmu membuat mobil dan lain sebagainya, itu dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan akhirat, kita juga harus mencarinya dengan ilmu. Bagaimana orang yang sembahyang dengan baik, bagaimana sembahyang yang khusyuk, nah itu harus dengan ilmu pengetahuan. Dan itu didapat dari belajar, dari kita bersama-sama belajar. Kemudian selain Quran, selain hadis, kita juga ingin melihat atau ingin mendengar bagaimana perkataan ulama tentang menuntut ilmu. Kita mengutip dari perkataan Imam Syafi'i tentang syarat-syarat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Zakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustajin wa tulu zamanin. Artinya, saudaraku, kata beliau, engkau tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali setelah memenuhi 6 syarat ini. Yang pertama, kecerdasan. Cerdas di sini adalah menurut fitrahnya manusia, semua kita ini cerdas. Hanya tingkat pemahamannya saja yang berbeda, tingkat kecepatannya saja yang berbeda. Ada anak bapak yang mungkin 1 menit atau setelah bapak menjelaskan beberapa menit sudah paham. Ada yang 30 menit baru paham. Ada mungkin yang sudah 10 hari baru paham. Nah, tetapi cerdas itu sudah merupakan fitrah sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah kemauan yang kuat, tekad yang kuat. Nah, ini harus kita tanamkan kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian kesungguhan. Dalam pepatah Arab menyatakan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Kemudian perbekalan yang cukup. Nah, tentu ini tergantung kepada masing-masing kita menggunakan perbekalan itu di jalan menuntut ilmu. Kemudian kedekatan dengan guru, interaksi dengan guru. Jadi kita dengan guru itu di samping sopan, di samping hormat, kita juga harus ada interaksi sosial yang lain. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang lama. Nah, tidak mungkin orang mendapatkan ilmu sekejap, sesaat, langsung pintar, langsung bisa membuat sesuatu. Tidak, dia memerlukan waktu yang lama. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia, itu tadi Al-Quran, hadis dan perkataan ulama yang menyatakan tentang pentingnya menuntut ilmu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, tapi setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, anak-anak sekalian yang berbahagia, masih semangat mengikuti pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah kita masih semangat. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan beberapa rangkuman, beberapa kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kandungan Quran surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Nah, jadi 55 itu adalah surah yang ke-55. Ayat 33 meliputi yang pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuasaan, atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita termasuk manusia tidak akan mampu mengetahui sesuatu, mengetahui apalagi yang di ujung bumi sana kecuali dengan kekuasaan, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kekuatan dari Allah itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Nah, akal kita ini kita gunakan untuk belajar. Akal kita ini kita gunakan untuk menelaah apa-apa yang ada di bumi ini. Kemudian belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Kemudian rangkuman yang kedua tentang Al-Quran surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58 ayat 11 meliputi perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Kemudian perintah untuk selalu beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya, rangkuman tentang hadis Rasulullah. Rasulullah menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam, setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, beliau menyarankan etika dalam mencari ilmu diantaranya adalah mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Jadi bagaimanapun ilmu itu kita harus mencoba dulu mencintai, baik dengan ilmu dunia ataupun yang disebut dengan ilmu akhirat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menghormati orang yang memberikan ilmu. Nah, di sini peran guru itu sangat berarti bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. Jadi anak-anak sekalian, ketika Bapak dan Ibu menjelaskan di ruang kelas, itu jangan disela, jangan dipotong. Nah, karena penjelasan itu akan terpotong, pembicaraan itu akan terpotong, dan itu mungkin akan menyebabkan pemahaman kita akan berbeda. Jadi dengarkan dulu penjelasan guru dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Kemudian syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i adalah kecerdasan, kesungguhan, sabar, kemudian biaya, petunjuk guru dan waktu yang lama. Kemudian yang kelima, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, di dalam agama kita disebut dengan fardu ain. Nah, sekedar penjelasan, fardu ain itu adalah keparduan, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu. Nah, dan nantinya kita akan berbicara tentang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu adalah kewajiban yang biasa dilaksanakan oleh kelompok. Jadi ketika kelompok itu mengerjakan, maka akan jatuhlah kewajiban itu. Nah, Bapak ulang, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang Islam baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia, pembelajaran kita akan berakhir. Namun sebelum pembelajaran ini berakhir, Bapak akan menyampaikan tugas. Nah, tugas bagi kalian yang pertama adalah jelaskan kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 ayat 33. Kemudian yang kedua, berikan contoh perilaku mencerminkan kandungan Quran surah Al-Mujadalah surah yang ke-58 ayat 11. Kemudian soal yang ketiga adalah mengapa manusia wajib menuntut ilmu. Nah, kemudian yang keempat, apa saja syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima, tuliskan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 beserta artinya. Nah, jawaban kalian ditulis dengan sebaik-baiknya, kemudian dikirim lewat WA ataupun Google Classroom ataupun aplikasi yang
kita inginkan menurut kesepakatan antara anak-anak dan guru-guru kalian di rumah. Nah, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih kita sudah bersama dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Dan sebelum Bapak menutup, Bapak memesankan kepada kita untuk bersama-sama ketika keluar rumah memakai masker, kemudian menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Dan kemudian marilah kita bersama-sama terakhir berdoa. Mudah-mudahan segala orang-orang yang sakit itu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa kita terakhir mudah-mudahan wabah pandemi ini akan segera berakhir. Inilah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.